Apa momen paling sakral dan penuh harapan dalam setahun? Tentu saja, malam pergantian tahun, momen hitungan mundur. Tapi, bagaimana jika hitungan mundur itu bukan menuju tahun yang baru, melainkan menuju akhir dari segalanya? Bagaimana jika di sebuah villa terpencil di lereng gunung, waktu tidak bergerak maju, melainkan hanya berputar kembali menunggu korban berikutnya? Inilah kisah Arya, Risa, dan Danu yang mencari kedamaian di liburan akhir tahun ke 2025. Mereka menemukan Villa Paku Jajar, dan di sana mereka bertemu dengan entitas yang membenci waktu, yang merayakan tahun baru dengan membalik sebuah jam pasir berisi gigi manusia. Matikan lampu Anda, kenakan headset, dan mari kita saksikan kabut tahun baru di Villa Paku Jajar. Garis akhir jam 3. Udara dingin akhir Desember menusuk hingga ke tulang, namun hati Arya, Risa, dan Danu terasa hangat oleh ekspektasi liburan. Mereka baru saja tiba di Villa Paku Jajar, sebuah pondok kayu tua yang disewa untuk merayakan malam pergantian tahun. Villa itu jauh dari keramaian kota, tersembunyi di lereng Gunung Cikuray, seolah sengaja menyembunyikan diri dari hiruk-pikuk peradaban. Mereka mencari ketenangan, kedamaian, dan mungkin sedikit petualangan, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan akan mereka temukan. Jalan menuju villa itu sendiri sudah menjadi sebuah perjalanan. Aspal mulus berubah menjadi jalan berbatu, lalu menjadi jalur tanah berkelok yang sempit dan curam, diapit oleh pepohonan pinus menjulang yang seolah-olah ingin mencakar langit sore. Sinyal ponsel pun hilang beberapa kilometer sebelum mereka tiba, memutuskan mereka dari dunia luar. Ini namanya real escape, kata Danu bersemangat sambil menyetir mobil jeep sewaannya dengan hati-hati. Risa di kursi penumpang depan sibuk memotret pemandangan, sementara Arya di belakang diam-diam mengamati setiap detail. Lumut tebal di batang pohon, akar-akar yang menyembul dari tanah, dan kabut tipis yang mulai turun menyelimuti lembah di bawah. Ada aura kuno yang pekat di sekitar tempat ini, seolah waktu bergerak lebih lambat, atau mungkin berhenti sama sekali. Ketika akhirnya mereka tiba di pekarangan Villa Paku Jajar, matahari sudah hampir terbenam, meninggalkan semburat oranye dan ungu di langit barat. Pondok itu sendiri tampak seperti peninggalan masa lalu yang dilupakan. Dinding-dinding kayu ece menghitam karena usia dan cuaca, atap sirapnya ditumbuhi lumut tebal, dan jendela-jendela berukuran kecil seperti mata yang mengintip dari kegelapan. Sebuah papan nama kayu tua, yang sebagian besar tulisannya sudah lapuk, masih samar-samar menunjukkan ukiran Paku Jajar. Di beranda depan, sebuah lampu minyak tua berkarat tergantung lemah, cahayanya yang kekuningan berkedip-kedip, hampir mati ditelan kegelapan yang merayap. Tempatnya lumayan antik ya, ujar Risa, suaranya sedikit tertahan, saat ia memperhatikan ukiran naga yang usang di daun pintu depan. Ukiran itu, meski sudah pudar, masih memperlihatkan detail sisik dan taring yang menyeramkan. Mata naga itu terbuat dari batu hitam, seolah mengawasi mereka. Danu tertawa, mencoba mencairkan suasana. Antik itu kode untuk agak menyeramkan, Riz. Tapi spot api unggunya luar biasa. Lihat pemandangannya dari sini. Ia menunjuk ke area lapang di belakang villa yang menghadap langsung ke lembah dan jejeran pegunungan. Bayangkan kembang api dari sini nanti malam. Pasti epik. Arya, yang paling skeptis dan praktis di antara mereka, berjalan maju. Ia memutar knop pintu kuno yang terbuat dari besi tempah. Kunci yang diberikan oleh pemiliknya, seorang kakek tua pendiam di desa terakhir, terasa berat dan dingin di tangannya. Saat kunci berputar dan pintu terbuka dengan derit panjang yang menusuk telinga. Aroma lumut, kayu lapuk, dan sesuatu yang sulit didefinisikan seperti bau tanah basah bercampur dengan kelembaban yang mengendap selama puluhan tahun langsung menyergap indera mereka. Udara di dalam terasa pengap dan lembab, meskipun tidak sedingin di luar. Interior villa itu gelap dan suram. Jendela-jendela kecil hanya mampu menyaring sedikit cahaya senja. Mereka menyalakan lampu senter ponsel. Ruang tamu utama diisi oleh perabotan kayu yang berat dan usang, dilapisi kain bludru berwarna gelap yang sudah pudar. Sebuah meja kopi dengan ukiran rumit di tengah ruangan. Di atasnya tergeletak beberapa majalah tua dengan halaman menguning. Namun, yang paling menarik perhatian Arya adalah sebuah jam dinding kuno yang menjulang tinggi, terbuat dari kayu jati dengan ornamen ukiran bulan sabit dan bintang yang rumit. Jarum jam itu berhenti tepat di angka 11, seolah waktu membeku di villa ini. "Oh, jamnya mati," komentar Risa. Lalu ia melihat sekeliling. Tidak ada televisi atau radio. "Ini villa retreat, Riz. Back to basics," sahut Danu, yang sudah mulai menjelajahi dapur. "Tapi listriknya ada, itu sudah cukup.
Setelah meletakkan barang-barang dan memeriksa seluruh ruangan yang minim perabotan, mereka memutuskan untuk memanfaatkan area api unggun di belakang villa. Mereka berhasil menyalakan api unggun yang cukup besar. Cahayanya menari-nari menerangi wajah mereka. Aroma asap kayu bakar bercampur dengan udara gunung yang dingin terasa menenangkan. Mereka memanggang jagung, menceritakan lelucon dan tertawa, mencoba mengusir kesunyian yang mencekam, yang kadang-kadang menyelinap masuk di antara percakapan mereka. Malam itu, mereka benar-benar merasa terputus dari dunia, dikelilingi oleh hutan gelap dan suara jangkrik yang tak henti-hentinya. Tepat jam 11:30 malam, menurut jam di ponsel Danu, kabut tebal yang aneh mulai turun. Bukan kabut tipis biasa yang mereka lihat di lembah tadi sore, melainkan kabut yang pekat dan bergerak cepat, menyelimuti villa seperti selimut putih dingin. Visibilitas langsung turun drastis, hingga hanya beberapa meter. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Ia terasa berat dan membawa bau tanah basah yang tajam, bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Wow, kabutnya cepat sekali, kata Danu. Sedikit gelisah saat ia mencoba melihat keluar melalui celah antara pohon-pohon. Lingkaran cahaya api unggun mereka tampak seperti satu-satunya titik terang di lautan kabut. Mungkin memang khas gunung di malam hari, apalagi menjelang pergantian tahun, balas Arya, mencoba terdengar meyakinkan, meskipun bulu kuduknya meremang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kabut ini, rasanya hidup. Kedinginan mulai menusuk, dan kelembaban kabut membuat pakaian mereka terasa lengket. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam villa. Memutuskan untuk menunggu hitungan mundur di ruang tamu yang relatif lebih hangat. Saat mereka masuk, Risa terhenti di depan jam dinding kuno di ruang tamu. Arya, Danu, jamnya Risa menunjuk dengan tangan gemetar. Arya dan Danu menoleh. Jarum jam yang tadi beku di angka 11 kini bergerak perlahan, seolah baru saja bangkit dari tidur panjang. Pukul jam 11:45. Mungkin baterainya baru berfungsi setelah listrik villa dinyalakan, ujar Arya, mencoba mencari penjelasan rasional yang paling mungkin. Namun, saat ia melangkah mendekat dan tanpa sadar menyentuh panel kayu jam itu, permukaan kayunya terasa dingin membekukan, jauh lebih dingin dari udara di luar atau bahkan embun kabut. Dinginnya menusuk, seperti menyentuh es yang baru keluar dari freezer. Ia buru-buru menarik tangannya. Atau mungkin dia memang menunggu kita masuk, bisik Risa. Matanya melebar ketakutan. Tepat setelah Risa mengucapkan kalimat itu, sebuah suara yang tidak terduga terdengar dari lantai atas. Serak, serak, serak. Suara langkah kaki yang berat, menyeret, seolah-olah seseorang dengan kaki pincang berjalan lambat di lantai kayu atas. Ketiganya saling pandang, mata mereka melebar. Ketakutan yang dingin mulai merayapi hati mereka. Tidak ada orang di lantai atas kan? Bisik Risa. Suaranya kini bergetar hebat. Mereka sudah memeriksa seluruh kamar saat tiba, memastikan tidak ada orang lain. Lantai atas hanya memiliki 2 kamar tidur dan sebuah kamar mandi. Semuanya kosong melompong. Danu buru-buru meraih senter di tas punggungnya yang tergeletak di sofa, hendak menyalakannya. Tapi tangan Arya dengan cepat menahannya. Jangan, kita tetap di sini. Jangan tunjukkan kalau kita takut atau penasaran. Srek, 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 srek. Suara itu semakin dekat dengan tangga, seolah entitas itu sedang berjalan menuju mereka. Perlahan namun pasti. Kabut di luar jendela ruang tamu semakin tebal, membungkus villa dalam keheningan yang menyesakkan, menelan setiap suara dari dunia luar, hanya menyisakan suara aneh di dalam. Udara di dalam ruangan terasa semakin berat, dan aroma lumut bercampur bau tanah basah itu semakin pekat, seolah ada sesuatu yang baru saja diangkat dari tanah dan dibawa ke dalam villa. Ketiganya berdiri mematung, menatap ke arah tangga kayu yang gelap, menunggu. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tapi naluri mereka menjerit bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Ketegangan di ruang tamu Villa Paku Jajar telah mencapai titik didih. Suara langkah kaki yang menyeret, srek, 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 kini telah berhenti. Mereka bertiga, Arya, Risa, dan Danu, berdiri mematung di tengah ruangan. Mata mereka terpaku pada bayangan gelap di puncak tangga. Udara terasa begitu berat, seolah dipenuhi pasir hisap. Aroma tanah basah dan lumut yang aneh itu semakin menyengat, membuat napas terasa sesak. Tepat jam 11:55 malam. Menurut detak jam tua itu yang kini berdetak begitu keras, seolah jantung raksasa, langkah kaki itu kembali bergerak. Bukan langkah menuruni tangga, melainkan sebuah suara baru, lebih mengerikan. Suara nyanyian lirih dan melengking yang terdengar dari kegelapan di atas. Nyanyian itu terdengar seperti lagu anak-anak yang ceria, tetapi dinyanyikan dengan nada yang salah, terdistorsi, seperti pita kaset tua yang diputar terlalu lambat
penuh gerutuan dan napas yang terputus-putus. Hitungan mundur, kawan baru. Selamat tinggal, selamat datang di Paku Jajar. Risa menutup telinganya erat-erat. Air mata mengalir membasahi pipinya yang pucat. Ia terseduh-seduh, ketakutan telah melumpuhkannya. Itu bukan suara manusia, Arya. Itu mengejek kita. Danu, yang masih memegang senter di tangan, kini gemetar hebat. Ia tanpa sadar menoleh ke arah jendela ruang tamu. Kabut tebal di luar jendela telah membentuk siluet-siluet yang tidak mungkin. Mereka tampak seperti bayangan manusia, tinggi dan kurus, berdiri diam, membentuk lingkaran sempurna mengelilingi villa. Mereka tidak bergerak, tetapi keberadaan mereka terasa seperti tekanan fisik yang menghancurkan. Mereka tidak hanya melihat, mereka menunggu. Arya, di luar Danu tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat. Arya, yang paling berusaha mempertahankan rasionalitasnya, kini menatap jam dinding. Jam 11:59. Hanya 1 menit tersisa menuju pergantian tahun. Otaknya berputar cepat, mencari celah, rencana pelarian, apapun. Pintu depan terkunci rapat, tapi ia tahu mereka harus bergerak. Tepat saat jarum detik jam tua itu bergerak, suara langkah kaki itu kembali. Kini menuruni tangga dengan pasti dan lambat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setiap hentakan kayu terasa seperti palu yang menghantam dada mereka, mengiringi detak-detik menuju tengah malam. Aroma tanah basah dan busuk kini sangat kuat, seolah entitas itu membawa serta sepetak kuburan yang baru digali. Ketika jarum panjang jam tua itu hampir mencapai angka 12, sesosok tubuh muncul sepenuhnya dari bayangan di kaki tangga. Ia adalah seorang wanita. Gaunnya robek-robek dan basah kuyup, dipenuhi noda lumpur hitam dan tanah. Wajahnya pucat pasi seperti kertas HVS yang direndam air. Matanya cekung, hanya menyisakan 2 lingkaran hitam legam yang tidak memantulkan cahaya. Dan yang paling mengerikan adalah senyum yang ditariknya sangat lebar, terlalu lebar, melebihi batas anatomis wajah manusia, hingga seolah-olah kulit di sekitar sudut mulutnya akan sobek kapan saja. Rambutnya yang panjang dan hitam kusut diselipi ranting-ranting kering dan daun-daun busuk. Ia melangkah ke tengah ruangan, gerakannya kaku dan menyeret, tetapi matanya yang hitam legam terpaku tanpa berkedip pada Arya. Danu secara refleks mengangkat senternya. Namun tangan yang gemetar membuat cahaya itu menari-nari liar di dinding. Tidak berani mengarahkannya langsung ke wajah entitas itu. Tepat ketika jam tua itu berdentum keras, menandakan tengah malam, dan di kejauhan, sayup-sayup terdengar bunyi trompet dan letusan kembang api dari kota di bawah yang jauh. Suara wanita itu memecah keheningan. Selamat tahun baru, katanya dengan suara yang serak, parau dan berpasir seperti 2 batu yang digerus perlahan. Namun, fokus teror mereka segera beralih pada apa yang ia pegang di kedua tangannya. Di tangan kirinya, ia memegang sebuah kalender meja kuno yang lusuh. Halaman terakhirnya disobek dan di sana tertulis tebal dengan tinta merah yang sudah mengering. 31 Desember tahun 1987. Dan di tangan kanannya, ia memegang sebuah jam pasir yang sangat aneh. Isinya bukanlah pasir. Sebaliknya, jam pasir itu dipenuhi oleh benda-benda kecil berwarna putih kekuningan. Semua berbentuk tidak teratur, tajam, dan mengerikan. Arya, Risa, dan Danu menyadarinya pada saat yang sama. Rasa mual menyeruak di tenggorokan mereka. Itu adalah gigi manusia. Wanita itu perlahan mengangkat jam pasir berisi gigi itu. Matanya yang hitam menatap lurus ke mata Arya. Kemudian, dengan gerakan lambat dan sadar, ia membaliknya. Semua gigi di bilik atas mulai merosot ke bilik bawah dengan suara gemeretak yang dingin. Waktunya baru saja dimulai, bisiknya, senyumnya yang terentang semakin lebar. Pada detik itu, pintu beranda depan yang mereka kunci rapat, tiba-tiba terlempar ke dalam dengan suara keras. Angin dingin yang luar biasa kuat masuk, membawa serta bau kabut yang pekat dan menusuk. Lampu minyak di teras yang tadi berkedip kini padam sepenuhnya, dan lampu utama di ruang tamu yang menggunakan listrik meledak dalam percikan api kecil, meninggalkan kepekatan dan bau ozon. Villa Paku Jajar tenggelam dalam kegelapan total. Dalam keheningan yang mematikan itu, yang hanya dipecah oleh suara gemeretak gigi yang jatuh di jam pasir, terdengar teriakan. Bukan teriakan histeris, melainkan teriakan putus asa yang cepat terputus, seperti seutas tali yang dipotong dengan pisau panas. Di luar, dalam kegelapan yang pekat, siluet-siluet kabut yang mengelilingi villa mulai bergerak. Mereka tidak lagi hanya menunggu. Mereka mulai maju, menggerus tanah menuju satu-satunya titik terang terakhir jiwa.
jiwa yang terperangkap dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh villa itu. 1 tahun kemudian, Desember kembali dingin di lereng Gunung Cikuray. Villa Paku Jajar kembali disewakan melalui sebuah biro perjalanan online yang tidak mencantumkan alamat pasti. Dua pasangan muda mencari petualangan dan privasi tiba di sana tepat saat senja turun. Mereka menemukan sebuah pondok kayu tua, terpencil, dan diselimuti oleh kabut tipis yang mulai merayap naik dari lembah. Ketika mereka membuka pintu, mereka mencium bau lumut dan kayu tua yang kuat. Di tengah ruang tamu, mereka menemukan sebuah jam dinding kuno berornamen bulan sabit dan bintang. Jarum jamnya beku, berhenti tepat di angka 11. Di sebelahnya, tergantung sebuah kalender meja tua. Halaman terakhirnya sudah sobek, dan tanggalnya tertulis tebal. 31 Desember tahun 2026 di sudut ruangan, di balik sofa tua, salah satu penyewa baru tersandung sesuatu yang keras dan dingin. Itu adalah sebuah kalender meja tua lainnya. Halamannya terbuka pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Mereka tertawa. "Wah, pemiliknya lupa membuang sampah tahun lalu," kata salah satu dari mereka sambil membuang kalender itu ke tempat sampah. Di lantai atas, suara langkah kaki yang berat menyeret. Baru saja dimulai. Srek, 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 waktunya baru saja dimulai. Jadi, itulah nasib Arya, Risa, dan Danu. Mereka datang mencari liburan, tetapi mereka hanya menjadi pengisi baru bagi jam pasir sang wanita kabut. Setiap tahun, waktu mereka akan diukur. Setiap tahun, mereka akan bertemu dengan tanggal 31 Desember yang sama. Dan sebentar lagi, kalender di Villa Paku Jajar akan terisi lagi. Waktu mereka sudah habis. Tapi waktu kalian belum. Jika kalian menyukai kisah yang mencekam dan ingin melihat teror apalagi yang bersembunyi di balik tanggal-tanggal di kalender kita, pastikan untuk like video ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel ini sekarang juga. Siapa tahu, kalianlah yang akan menjadi penyewa Villa Paku Jajar berikutnya. Sampai jumpa di kisah mencekam selanjutnya.